Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Hari kedua sesi permainan Blitz menutup turnamen Grand Chess Tour Paris Rapid and Blitz tadi malam dengan meyakinkan Wesley So keluar sebagai juaranya. Dia sangat dominan dalam perolehan poin baik permainan Rapid ataupun Blitz. Sedangkan runner-up-nya adalah Ian Nepo, di tempat ketiga ada Maxime Lagravière disusul oleh Alireza Firoza di tempat keempat. Dan Alireza Firoza ini kawan sempat terseok-seok di sesi permainan Rapid tanpa memetik kemenangan satupun. Tapi dia berhasil comeback dalam permainan Blitz yang luar biasa, yang mengangkat posisi rankingnya sekarang menjadi pemain nomor 4 dunia di permainan Blitz. Dan untuk info turnamen selanjutnya kawan, seri ketiga Grand Chess Tour turnamen ini akan kembali digelar dengan seri Kroasia Grand Chess Tour Rapid and Blitz pada tanggal 7-11 Juli mendatang. Dan info lainnya untuk turnamen online adalah dari Chess Champion Tour yang akan dilanjut dengan seri ketujuhnya dengan seri reguler mulai tanggal 26 Juni sampai 4 Juli. Dan banyak diikuti pemain top Asia kawan pada seri ketujuh ini. Untuk pagi ini kawan, kita akan ulas game dari Wesley So versus Levon Aronian tadi malam di babak ke-23. Dan kita langsung ke atas papan. Di sini Wesley So mengawali permainan dengan pion D4, kuda F6 balas Levon Aronian, pion C4, pion E6, kuda F3, dan pion D5. Kita dapati permainan Queen's Gambit Decline dari Levon Aronian atau dari kedua pemain. Pada posisi ini putih biasanya akan memainkan kuda ke C3 atau gajah ke G5, atau ada juga yang memainkan pion E3, tapi di sini Wesley So melanjutkan dengan langkah kuda C3. Dan sekarang gajah hitam B4. Levon Aronian bermain dengan variasi Ragozin defense. Di sini menteri putih ke A4 lanjut Wesley So skak ditutup oleh kuda sekaligus untuk mempertahankan posisi gajah di B4 ini. Sekarang pion E3 lanjut Wesley So untuk membuka diagonal petak terang untuk pengembangan gajah, dan Aronian melanjutkan dengan langkah rokade pendek di langkah ke-6 dibalas dengan langkah gajah ke D2 untuk menutup pin-pinan dari gajah hitam ini. Apabila nanti gajah hitam tetap pukul kuda, maka akan bisa dipukul balik oleh gajah, dan Levon Aronian membalas dengan langkah pion D pukul pion C4 dipukul balik oleh gajah. Sekarang gajah hitam kembali mundur ke D6, menteri putih pun juga mundur ke C2. Levon Aronian bermain dengan pion E5 menantang pertukaran pion pusat. Tantangan diterima pion pukul pion E5 dipukul balik oleh kuda, kembali memberikan tantangan untuk pertukaran kuda, kembali tantangan diterima, dipukul balik oleh gajah hitam. Dan sekarang pion F4 lanjut Wesley So memberikan tekanan bagi atau ancaman bagi gajah hitam. Dan di sini Levon pun memutuskan untuk pukul kuda. Gajah ini juga mempunyai pilihan untuk mundur ke peta D6 kawan, dan mungkin nanti akan dilanjutkan oleh putih untuk melakukan rokade panjang. Di sini Levon langsung memutuskan bertukar gajah pukul kuda, dipukul balik oleh gajah putih. Dan lihatlah posisi kedua gajah putih ini kawan langsung mengarah ke arah pertahanan raja hitam secara langsung. Pada posisi ini Levon Aronian membalas dengan langkah menteri ke E7 mengincar pion E3. Pion pun dibiarkan oleh Wesley So. Wesley So memilih untuk rokade panjang, membiarkan pionnya untuk dipukul oleh menteri hitam ini. Pada posisi seperti ini tadi kawan, sebetulnya langkah rokade panjang cukup riskan bagi putih. Engine lebih menyarankan putih langsung rokade pendek. Tetap sama-sama mengorbankan pionnya ini untuk membuka lajur pusat nanti bagi kedua betengnya yang bisa digeser ke dua lajur yang terbuka nantinya. Tapi Wesley So lebih memilih rokade panjang pada posisi seperti ini. Tantangan atau pengorbanan pion putih diterima oleh menteri hitam skak, raja ke B1, dan menteri kembali pukul pion F4. Langkah ini sebetulnya langkah yang kurang akurat, tapi dalam permainan Blitz, taktik-taktik sederhana seperti ini sangat lumrah dimainkan oleh kedua pemain kawan. Biasanya pemain dalam permainan Blitz sangat jarang sekali untuk melakukan permainan posisional karena sangat membutuhkan waktu kawan untuk mengkalkulasinya.
Pada posisi ini dalam permainan normal kawan, lebih baik hitam mengembangkan gajahnya ke G4 dengan tempo menyerang beteng. Setelah beteng bergeser ke E1 mungkin menyerang menteri hitam, barulah menteri bisa pukul pion F4. Tapi taktik sederhana oleh Levon Aronian pada posisi ini langsung pukul pion F4 dengan menteri, dan mungkin di langkah berikutnya akan memberikan serangan bagi menteri putih. Jika ditutup oleh gajah, mungkin akan menukarkan gajahnya. Dan direspon oleh Wesley So mencegah pergerakan gajah hitam ke peta F5 ini dengan menempatkan gajah ke peta D3. Juga memberikan pressure bagi pion H7. Levon Aronian melanjutkan pengembangan gajahnya ke E6. Beteng H digeser ke F1 menyerang menteri, menteri mundur ke H6, dan sekarang gajah pukul kuda. Ini memaksa pion G pukul gajah karena jika dipukul oleh menteri, beteng putih tadi siap untuk pukul menteri hitam. Sekarang lajur G ini terbuka kawan, membuat raja hitam terekspos di lajur ini. Dan Wesley So melanjutkan langkahnya pukul pion C7. Sekarang posisi menterinya membackup pion H2. Pion-pion di sayap raja ini bisa saja dikorbankan oleh putih kawan untuk membuka dua lajur di sayap raja ini bagi betengnya untuk memberikan tekanan bagi raja hitam secara langsung. Pada posisi ini Levon Aronian merespon dengan langkah gajah ke G5. Kembali sebuah langkah yang kurang akurat dari Levon, langsung direspon dengan langkah gajah ke F5, membuka open serangan bagi gajah hitam ini dan membuka jalan bagi betengnya untuk naik ke atas kawan, kemudian bergeser untuk melakukan skak atau mengancam menteri di peta H3 nanti. Dan dengan melangkahkan gajah ke peta F5 ini kawan untuk memberikan kontrol di peta C8 agar kedua beteng hitam ini tidak akan berani memberikan ancaman di lajur C ini nantinya. Juga posisi gajah masih menyerang pion yang ada di peta H7. Sangat powerful kawan, atau sangat kuat posisi gajah putih ini sekarang. Di sini untuk menghindari ancaman beteng, Levon menarik mundur gajahnya ke C6. Sekarang beteng putih naik ke D3 sudah jelas akan bersiap untuk menuju ke sayap raja, ke peta H3 ataupun ke peta G3 nantinya. Dan dibalas dengan langkah beteng F bergeser ke E8 oleh Levon Aronian. Niatnya untuk membuka sedikit ruang bagi rajanya untuk bergerak ke peta F8 jika ada serangan skak dari beteng putih di G3. Tapi tetap beteng putih digeser ke G3 oleh Wesley So skak. Raja bergerak ke F8, sekarang menteri ke D6 skak. Hanya bisa ditutup oleh beteng, sekarang beteng F bergeser ke E1. Siap memberikan dukungan bagi menterinya untuk melakukan skakmat, di backup oleh beteng A ke E8. Tapi setelah beteng G bergeser ke E3, membuat Levon Aronian menyerah. Ancamannya cukup jelas kawan, di langkah berikutnya hitam akan kehilangan satu betengnya. Anggap saja hitam bermain dengan raja bergeser ke G7 bila permainan dilanjutkan. Beteng pukul beteng dipukul balik oleh beteng, dan beteng pukul beteng atau menteri pukul beteng sama saja. Hitam akan kehilangan betengnya dan kalah satu perwira. Tentu saja akan membuat lebih mudah putih untuk memenangkan permainan. Oleh karena itu pada posisi seperti ini tadi, saat beteng putih di lajur G ini digeser ke peta E3, Levon Aronian pun menyerah di langkah ke-25. Itulah kawan-kawan salah satu partai dari Wesley So saat menghadapi Levon Aronian di babak ke-23 tadi malam. Dan selamat bagi Wesley So yang telah menjuarai kejuaraan Paris Rapid and Blitz ini. Semoga pertandingan-pertandingan di turnamen Paris Rapid and Blitz seminggu ini kawan bisa menghibur kawan-kawan, dan sambil menunggu turnamen berikutnya, dalam beberapa hari ini kita akan kembali mengulas permainan dari para legenda-legenda catur dunia. Bagi kawan-kawan yang ingin merequest video tertentu atau pertandingan tertentu, silakan request di kolom komentar. Nanti admin akan seleksi mana partai yang menarik bisa admin ulas. Kita akan bertemu di video-video berikutnya kawan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.